Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Di tajuk ngomong Inggris kali ini, kita akan membahas tentang cara mengubah kalimat direct speech menjadi indirect atau reported speech. Ada banyak kesempatan di mana kita harus menyampaikan apa yang sudah dikatakan seseorang kepada kita. Misalnya, minggu lalu kalian bertemu dengan Austin. Nah, dia bilang, I will join the competition. I will join the competition. Ini adalah kalimatnya Austin. Ketika kita bertemu dengan Martha misalnya, kemudian kita ingin menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Austin itu, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah direct speech atau kalimat langsung, dan yang kedua adalah indirect atau reported speech, yaitu kalimat tak langsung. Nah, kalau kita menggunakan direct speech, ini kita mengutip persis apa yang dikatakan oleh Austin. Jadi, Austin said, ini jangan lupa kita beritahu dulu siapa yang mengatakan kalimat ini. Karena ini bukan kalimat kita, jadi kita sebutkan dulu orangnya. Austin said, I will join the competition. Kalimatnya sama persis dengan kalimat asli yang diucapkan oleh Austin. Nah, kita juga menggunakan tanda petik di sini. Kemudian cara yang kedua adalah indirect atau reported speech. Jadi indirect speech dengan reported speech ini sama, artinya adalah kalimat tak langsung. Nah, kalau kita menggunakan cara yang kedua ini, kita tidak mengutip secara persis apa yang dikatakan oleh orang tersebut, tetapi kita menggunakan kalimat kita sendiri. Jadi, kita tidak lagi menggunakan tanda petik, dan kalimatnya kita ubah sedikit menjadi Austin said that, nah that ini saya tulis di tanda kurung karena ini optional, bisa dipakai, bisa juga tidak menggunakan that. Austin said that he would join the competition. Jadi, kalau di kalimat aslinya ini kan Austin bilangnya I berarti Austin. Nah, ketika kita mengutip, kita menyampaikan dalam kalimat tak langsung, kita mengubah I itu menjadi dia laki-laki, karena yang mengatakan adalah Austin. Yang mau join the competition adalah Austin. Jadi kita bilang, he would join the competition. Perhatikan di sini kita menggunakan would, sedangkan di sini menggunakan will. Nah, ketika kita mengubah kalimat direct speech menjadi indirect speech atau reported speech, ini kita mengenal yang namanya pergeseran tenses yang membuat kata kerja dalam kalimat tersebut berubah. Oke, sekarang kita akan melihat dengan detail pergeseran kata kerja dari direct speech ke indirect atau reported speech. Materi tentang direct speech dan indirect atau reported speech bisa dipelajari di buku ini. Terbitan Damigo Books, kelompok penerbit Andaliman Books. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa ada pergeseran tenses ketika kita mengubah kalimat dari direct speech menjadi indirect atau reported speech. Nah, kita lihat di sini present simple ketika menjadi indirect atau reported speech kita ubah menjadi past simple. Contoh kalimatnya, Johnny said, I drink Americano every day. Jadi Johnny mengatakan bahwa dia minum Americano setiap hari. Nah, ketika kita ubah menjadi indirect atau reported speech, kita ubah menjadi Johnny said that ini optional, bisa dipakai atau juga tidak apa-apa. Johnny said he drank Americano every day. Perhatikan di sini drink verb 1 karena present simple, kemudian diubah menjadi past simple yaitu verb 2. Nah, di sini ada perbedaan juga. Di sini he dalam reported speech, di sini I. Kenapa begitu? Karena pada direct speech ini kita mengutip persis seperti yang dikatakan orang tersebut. Jadi kan Johnny mengatakan bahwa
dia minum, nah dia kan mengatakannya aku minum americano setiap hari. Jadi akunya ini I diubah menjadi he. He karena dia laki-laki. Kemudian dalam kalimat present continuous kita ubah menjadi past continuous. We are preparing for our comeback stage, Mark said. Kita ubah menjadi past continuous. Nah, kita kenalkan dulu siapa yang mengatakan kalimat tersebut. Mark said that they, nah karena di sini we, sedangkan kita tidak termasuk yang mempersiapkan comeback itu, jadi kita menyebutnya mereka, kita ubah menjadi they. They, kemudian kita gunakan past continuous. Are preparing, kita ubah menjadi were preparing. For, nah our di sini kita ubah juga menjadi their comeback stage. Oke, jadi kalimat direct speech-nya, we are preparing for our comeback stage, Mark said. Kita ubah menjadi Mark said that they were preparing for their comeback stage. Oke, kemudian kalimat yang ketiga yaitu menggunakan tenses present perfect. Nah, present perfect ini kita ubah menjadi past perfect. Contoh kalimatnya, Simon said, I have waited for 3 hours. Kita kasih tahu dulu siapa yang mengatakan, yaitu Simon. Jadi Simon said that he have waited, kita ubah menjadi had waited for 3 hours. Jadi di sini ada he siapa? Simon. Karena di sini Simon mengatakan aku. Nah, berarti Simon sendiri. Jadi kita ubah menjadi pronoun he. Kemudian tenses yang keempat yaitu past simple. Past simple kita ubah menjadi past perfect. Contoh kalimatnya, Henry said, I met my friend for dinner. Kemudian kita ubah menjadi Henry said that kita ubah menjadi he. Kemudian past simple met, ini verb 2, kita ubah menjadi past perfect. Menjadi had plus verb 3. He had met his friend for dinner. Kemudian will. Kalimat yang menggunakan will ini kita ubah menjadi would. Contohnya, the boys said, we will always work hard. Ini will kita ubah menjadi would. Kemudian we, kalau kita tidak termasuk di dalamnya, kita ubah menjadi they. The boys said, we will always work hard. Diubah menjadi the boys said that they would always work hard. Kemudian yang terakhir adalah can. Can kita ubah menjadi could. He said, I can drive you to work. Kemudian dalam indirect atau reported speech kita ubah can, kita ubah menjadi could. Oke, kemudian I-nya ini siapa? Berarti kan he. Jadi kita gunakan he. Kemudian you. Nah, you berarti membicarakan tentang orang yang diajak bicara. Jadi ketika kita menyampaikan kepada orang lain, berarti you-nya itu adalah aku. Jadi you diubah menjadi me. Jadi dia mengatakan, aku bisa mengantarmu ke tempat kerja misalnya. Jadi ketika kita ubah menjadi dia mengatakan bahwa dia bisa mengantarku ke tempat kerja. Berarti menjadi he said that he could drive me to work. Nah, kalau sudah paham semua, coba sekarang kita latihan. Tuliskan jawabannya di kolom komentar.
Change these sentences from direct speech to indirect or reported speech. Jadi silakan ubah dua kalimat ini menjadi indirect atau reported speech. Ingat, yang diubah adalah subjek yang ada di dalam kalimatnya. Kemudian, misalnya ada orang yang dituju, maka orang yang dituju biasanya berubah juga. Dan jangan lupa tensesnya berubah. Oke, nomor 1. William said, I will pick you up at 7. Silakan kalimatnya menjadi seperti apa? Kemudian nomor 2. Ben said, I talked to a strange man. Oke, silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang cara mengubah kalimat dari direct speech menjadi indirect atau reported speech. Kalau kalian ingin belajar mandiri, kalian juga bisa menggunakan buku-buku yang berkualitas. Jangan khawatir, Andaliman Books punya banyak rekomendasi referensi berkualitas. Cek infonya di akhir video ya. Kami tunggu saran dan kritik kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi tentang pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.